Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Desi Wahyuni pada acara podcast Tangerang Corporate University akan membahas topik yang sangat menarik sekali, dan kali ini juga saya sudah bersama dengan narasumber yang cukup kompeten di bidangnya karena pembahasan ini sangat spesifik, itu terkait reformasi birokrasi tematik yang membahas tentang intervensi spesifik penurunan stunting. Nah, otomatis berarti narasumbernya kita kali ini dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang, yaitu ada Dr. Gigi Sarinur Arofa selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Tangerang. Halo Dok, apa kabar? Alhamdulillah baik, Iya senang Dok. sekali bisa hadir di sini. Apa kabarnya nih Dok? Cuacanya memang sedang mendukung sekali. Ya, Harus tetap sehat ya Dok ya? Semangat. Semangat tetap ya. sehat nih ya. Nah Dok, ini kan membahas terkait reformasi birokrasi tematik yang membahas tentang intervensi spesifik penurunan stunting. Nah intervensi, mungkin boleh dijelaskan kali Dok intervensinya ini dalam hal apa nih Dok? Oke, baik, ini sebetulnya intervensi ini kan yang kita lakukan ya, betul sekali. Jadi memang stunting ini jadi topik se-Indonesia ya, kayaknya semua pemerintah kota se-Indonesia ini bagaimana agar generasi penerus bangsa kita tidak ada yang stunting. Nah, makanya pemerintah dari pusat sampai ke daerah melakukan berbagai upaya. Jadi intervensi sebetulnya upaya yang kita lakukan, kegiatan yang harus kita lakukan. Nah, itu sudah diatur sebetulnya di Perpres ya. Kita acuannya tuh Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Nah, di situ sebetulnya dijelaskan tuh stunting itu peranan upayanya apa aja sih. Nah, ada upaya intervensi yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Nah, intervensi spesifik di sini maksudnya kita melakukan berbagai kegiatan agar mencegah atau menurunkan angka stunting secara langsung. Jadi penyebab stunting itu kan ada yang langsung, ada tidak langsung. Nah, spesifik ini yang ke langsung jadinya seperti itu. Jadi lebih ke orangnya gitu ya, ke si anaknya itu harus seperti apa gitu. Jadi penanganan di Dinas Kesehatan memang lebih ke spesifik, lebih ke penyebab langsung seperti itu. Oh, jadi kenapa disebut intervensi spesifik penurunan stunting ya Dok ya? Nah, lalu pembedanya dengan umum sendiri seperti apa nih Dok? Nah, kalau di Perpres itu dijelaskan bahwa upayanya itu ada intervensi sensitif dan spesifik. Nah, kalau sensitif ini yang tidak langsung, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung. Nah, kalau kita Dinas Kesehatan memang ke yang penyebab langsung gitu, jadi lebih ke klinis ya sebetulnya seperti itu. Jadi pembedanya tuh sektor lain mungkin yang tidak langsungnya, kalau kami yang secara langsung. Jadi banyak juga sektor lain yang turut berperan gitu. Salah satunya ini nih gitu, pembelajaran seperti itu, atau faktor lingkungan dan seterusnya. Jadi banyak yang faktor yang tidak langsung juga yang harus kita intervensi. Nah, faktor-faktor tersebut mungkin boleh dijelaskan sih Dok, yang tidak langsung dan ini lebih spesifiknya lagi seperti apa nih Dok? Kalau kita di Dinas Kesehatan sebetulnya kalau intervensi spesifik itu kalau stunting ini kan dampak ya, dampak yang terjadi di hilir ya. Jadi kita memang persiapannya itu dari mulai ibu hamil ya. Jadi memang faktor-faktor yang kita intervensi itu tidak hanya pada si anak aja, enggak. Jadi kita intervensinya tuh dari mulai ibu hamil, kemudian bersalin ke anaknya, lalu proses-proses sampai dia anak sekolah, sampai remaja putri, itu semua kita intervensi. Jadi memang kalau kita biasa bilangnya 1000 hari pertama kehidupan tuh, yang kita bilang sangat penting kita intervensi secara langsung. Jadi dari mulai si bayi di dalam kandungan, kebayangkan ya, jadi emang
anaknya belum lahir udah kita persiapkan gitu ya, udah kita persiapkan bagaimana agar nanti lahirnya itu sehat, cerdas dan seterusnya lah gitu. Jadi memang dari bayi, dari dalam kandungan gitu kita persiapkannya. Jadi itu. saat calon ibu ini sudah ini, betul dari calon ibu itu harus tahu karena memang kan ada juga yang nggak ngerti gitu ya tentang hamil yang sehat seperti apa. Jadi memang harus dipersiapkannya dari mulai ibu hamil gitu. Nah, lalu upaya yang dilakukan dari pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan ini untuk menjaga 1000 hari pertama ini agar tidak adanya stunting di Kota Tangerang melalui program apa saja nih, Dok? Sebetulnya yang tadi saya sudah sampaikan itu 1000 hari pertama tuh siklus kehidupan. Jadi memang dari mulai ibu hamil nih banyak sekali ya. Contoh satu nih, si ibu hamil nih harus imunisasi, itu yang pasti. Terus tablet tambah darah itu biasanya minimal itu 90 tablet lah, itu si ibu tuh harus dapet. Terus pastinya edukasi ya, kelas ibu hamil. Kan kita punya puskesmas, 39 puskesmas tuh. Itu hampir semua puskesmas melaksanakan program kelas ibu hamil. Jadi edukasi tersendiri lah ya buat si ibu hamil. Terus ibu hamil juga di Kota Tangerang mendapatkan makanan tambahan, terus pemeriksaan. Nah, ini yang unik nih di tahun ini, sebetulnya ini program nasional ya. Jadi sekarang itu minimal ibu hamil diperiksa 6 kali minimal ya. Jadi kalau sebelum 2020 kan pemeriksaan ibu hamil 4 kali minimal ya. Kalau sekarang udah mulai 6 kali dan pakai USG. Jadi dari mulai hamil ini di puskesmas udah kita siapkan, udah sarana prasarana, USG sekarang insya Allah tahun ini kita lengkapi semua. Jadi di Kota Tangerang puskesmas itu sudah dilengkapi dengan USG. Jadi itu tuh dari mulai hamil tuh Mbak, kita siapinnya. Kan kalau misal ya terdeteksi hal-hal yang tidak diinginkan pada janin sudah mulai terdeteksi seperti itu. Nah, kemudian dari habis hamil ngapain nih disiapinnya? Bersalin ya, bersalin pastinya program pemerintah kota kita sudah menyiapkan puskesmas dengan persalinan ya. Ada 17 puskesmas di Kota Tangerang yang sudah bisa melayani persalinan. Kemudian pastinya ada program Babar Bahagia tuh ya. Ibunya melahirkan di puskesmas udah dapat kartu JKN, bayinya dapat KK, ada NIK. Jadi memang pemerintah kota sudah menyiapkan hal itu. Kemudian ibu bersalin juga disiapkan mendapatkan dipersiapkan bayinya ya. Jadi program inisiasi menyusui dini, terus imunisasi itu yang pasti itu buat si bayi. Jadi memang secara siklus itu udah ada program-program sendiri gitu. Kemudian si anaknya besar sedikit nih dibawa ke posyandu. Nah, di situ tuh yang mulai rame nih programnya Dinas Kesehatan. Jadi ada penimbangan bayi di posyandu saat ini memang alhamdulillah nih semua posyandu sekota ya. Kita punya 1092 posyandu. Itu sudah dilengkapi dengan antropometri. Jadi antropometri itu adalah alat ukur bayi ya. Sekarang kan udah nggak ada bebek-bebekan ya. Jadi itu kalau zaman dulu kita pakai bebek-bebekan tuh. Ya, kalau sekarang Kemenkes udah menetapkan standar penimbangan di posyandu itu pakai antropometri. Nah itu alhamdulillah beberapa perwakilan kader ya, walaupun kita belum semua nih, ini tantangan juga nih buat kita ya. Gimana semua kader pengennya sih terlatih dan bisa pakai alat itu. Nah ini kita mungkin nanti ke puskesmas ya, biar lebih teknis lagi di puskesmas gimana caranya. Kan kader biasanya posyandu 5 kader ya minimal.
itu semuanya harus udah bisa gitu. Kemarin itu pelatihan kita baru yang ketua-ketua posyandu atau yang biasa gitu, nah itu tantangan juga nih buat kita, gimana agar semua kader sekota Tangerang tuh bisa pakai alat itu. Karena kalau udah ngukurnya salah ya khawatir ya nanti kesananya juga salah interpretasi dan seterusnya, jadi harusnya panjangnya segini, beratnya segini nanti. Karena itu alat ada tata cara itunya ya, ada keunikan tersendiri. Sebetulnya mudah ya alat itu, cuma harus lebih teliti aja sih, gitu aja. Jadi memang programnya cukup panjang ya. Kemudian kalau udah balita tuh, apalagi ya, dia menginjak anak sekolah ya. Anak sekolah pasti ada bias ya, ada pemberian tablet tambah darah juga buat remaja putri. Jadi emang itu siklus kehidupan yang setiap masanya tuh kita ada program sendiri gitu. Seperti itu sih Mbak. Cukup panjang. Karena memang kehidupan ini dari sebelum lahir sampai nanti itu betul. Juga bahkan sebelum menjadi ibu lagi jadi sebelum ibu kan dia remaja juga tuh. Betul. Oh ya tadi saya lupa, sebelum dia menikah malah ada yang persiapan buat calon pengantin. Iya, jadi emang tadi kan saya mulai dari hamil ya. Sebelum itu Puskesmas juga ada programnya yang konseling ibu hamil, pemeriksaan ibu hamil dan calon pengantin ya. Jadi sebelum menikah itu ada programnya juga gitu. Jadi emang semua siklus kita kita intervensi lah agar nanti menyiapkan generasi yang sehat gitu. Jadi memang intervensinya banyak sekali gitu ya. Oke, nah dari berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah stunting atau melakukan penurunan stunting ini, progresnya sendiri nih sampai tahun 2022 yang berdasarkan survei status gizi Indonesia, Kota Tangerang sendiri sudah berhasil menurunkan angka stunting di berapa nih Dok? Oh ya, memang kalau survei ini secara nasional ya, jadi memang setahun sekali dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Nah, tahun 2023 memang kita belum tahu nih hasilnya. Kemarin memang baru sekitar bulan Agustus September baru dilaksanakan survei, dan semoga ya, karena kita upaya-upayanya banyak sekali tuh pemerintah kota. Kemarin juga pemberian makanan tambahan ya di semua kelurahan, itu juga salah satu upaya pemerintah kota bagaimana untuk mencegah agar yang terindikasi gizi kurang atau itu tidak ke stunting gitu. Nah, berharap sih angkanya turun ya Mbak ya. Kalau tahun kemarin sih 11,8% dari 2021 tuh 14. Jadi memang penurunannya alhamdulillah ya, dari 19 ke 16 ke 14 ke 11 terakhir. Jadi ya semoga kurvanya sih terus turun ya. Jadi sebetulnya sudah banyak sih ya. Dan itu peran semua sektor ya. Jadi dari berbagai sektor itu memang berupaya agar tidak ada lagi stunting baru. Sebetulnya kan yang kita khawatirkan jangan sampai ada angka baru. Nah, kalau yang sudah stunting ya pastinya kita tata laksana sedemikian rupa agar memang yang sudah stunting ya udah kita obatin gitu ya. Nah, ini yang udah stunting ya udah, nah jangan sampai ada angka baru gitu sih prinsipnya. Kalau kita pengennya tuh tidak ada lagi stunting baru dah gitu. Iya, karena upaya terus dilakukan, sampai ada lagi stunting. Betul. Iya, seperti itu. Nah, menarik sekali ya kalau membahas terkait kesehatan yaitu penurunan stunting ini yang memang masih menjadi
problema dari setiap kota dan kota Tangerang berhasil menurunkan stunting itu nih dok. Wow, menarik sekali. Nah, itulah tadi pembahasan kita nih tentang intervensi spesifik ya dok. Betul, ya, penurunan stunting. Dan terima kasih juga nih dokter sudah mau berbagi cerita dan pengalamannya juga tentang apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan sendiri untuk menurunkan stunting di Kota Tangerang. Dan semoga informasi ini juga sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kesehatan tentunya, dan pastinya untuk terus mempelajari hal-hal baru. Dan jadinya Tangerang Korpu, ayo belajar. Closingnya nggak enakan. Iya. Iya, aku bingung ya, bentar. Iya. Sekali lagi ya, closingnya boleh nggak? Oke. Iya, terima kasih. Terima kasih dok sudah berbagi waktunya. Iya, betul sekali. Semoga apa yang dokter sampaikan tadi bisa bermanfaat, menambah pengetahuan untuk para pembelajar ASN. Iya, nah itu maksud aku. Demikian, kita ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya. Saya Desi. Oh iya, pamitan. Lupa namanya. Lupa kamu perkenalkan diri. Ganti jilbab. Iya ampun, ya ampun. Nah, closingnya doang. Siap closing ya. Tapi ada sapaan sedikit. Iya, siap. Terima kasih dokter. Ya. Dari terima kasih ya. Ya. Oke, terima kasih dokter atas waktunya dan kesempatannya juga untuk berbagi pengalaman dan juga informasi menarik nih tentang upaya pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan untuk menurunkan stunting di Kota Tangerang. Sama-sama. Semoga informasinya menambah wawasan nih untuk sahabat pembelajar ASN dimanapun berada, dan untuk menambah wawasan juga informasi lainnya juga. Dan saya tentunya Desi Wahyuni juga pamit undur diri. Terima kasih. Tangerang Korpu, ayo belajar. Ya.